Kita hari ini mau melakukan pertemuan APP yang ketiga. Karena situasi dan kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama, maka dari itu kita buat rekaman ini. Oke, jadi masih ingat pertemuan pertama sama kedua kita? Nanti kita akan tetap membahas tentang lingkungan dan tentang OMK di lingkungan. Nah, sebelum memulai pertemuan APP ini, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini Kau tetap memberikan kami berkat dan nafas. Terima kasih untuk segala yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekiranya di hari ini kami mau mendengarkan pertemuan APP kami yang ketiga ini. Sekiranya Kau sendiri yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pengertian. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, jadi materi APP kita yang ketiga ini membahas tentang OMK dalam masa kini dan masa depan gereja. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, kita saksikan video yang satu ini. Lingkungan itu penting bro, itu untuk pendalaman iman, dalam kitab suci, rosario. Jadi kamu jangan merendahkan lingkungan bro. Lingkungan itu kan untuk dunianya orang-orang tua sih. Iya benar. Lagian lah, mana remaja sing sekarang iki ikut kegiatan lingkungan. Mendingan minum ke kafe atau ke mana gitu ya. Daripada lingkungan itu apa sih? Tempatnya oma opa lagi. Aduh. Apa lagi itu Gak usah lah. Telepon. Halo. Apa, Sep? Hah? Temenmu sakit. Waduh, ya apa iki temenmu iki? Bingung aku. Itu aja. Bawa ke rumah sakit aja. Ya. Sik. Nanti tak bilangin Iwan ya. Ya wes. Gimana Badri? Kalau mau kayaknya nggak tenang loh. Ini loh, Wan. Temennya Yosep yang dari NTT masuk rumah sakit, dia sakit, katanya perutnya ini kram, terus teriak-teriak gitu. Apa gitu penyakitnya aku nggak tahu. Terus aku bingung mau ngapain tuh, bingung aku. Bukan corona, bantu aku, Pak. Ya apa sih? Bingung aku. Cepetan iki yo iki, budal gak iki? Ayo kok, kalau menang, ayo kok. Lapor rame ya, lapor rame. Ini loh, temennya si Yosep yang dari NTT tuh masuk rumah sakit sekarang itu. Terus aku sama si Andre ini bingung harus ngapain gitu loh. Kayak gimana? Kamu ini apa sih, Rek? Ada teman sakit, ya ditolong. Nah kok malah bingung? Kalian ini kan sudah mahasiswa. Ya sudah mahasiswa. Harusnya kalau ada teman sakit, ya segera harus tolong. Ayo mas, Sakit, berangkat, budal. Ayo cepat.
Waduh, kesuwen iki ya. Yo, dah. Ayo, masuk ayo. Ayo, santai. Ayo, duduk. Ayo. Nanti kono. Seneng ya? Seneng Om. Enteng ya? Go. Ingat toh? Matur nuwun Om sudah bantu Leo. Kasihan dia ini beberapa hari ini dia itu sakit Om. Dan sendirian. Kadang ya saya itu sering memberikan dia makan dan apa ya? Dia itu sering kerja terus Om sebagai gojek itu. Jadi saya itu kasihan gitu Om. Ya sama-sama Mas. Ya seharusnya kita saling menolong teman, saudara, siapapun lah itu ya. Betul. Itu membutuhkan kita semua. Betul. Karena siapa lagi sih yang nolong mereka? Kalau nggak kita harus betul. Tapi tenang saja, ada kabar baik bahwa biaya yang ditanggung oleh Leo akan ditanggung oleh Rocky. Enak ya? Ya. Ini kabar berita baiknya. Iya. Maka nanti kalian harus ke ketua lingkungannya melaporkan hal ini. Kenapa nggak Om Caca yang melaporkan ke keluarga lingkungan? Ya Om, saya kan beda lingkungan, juga beda wilayah. Nah, kamu kenal kan dengan keturunannya? Nah, gitu. Saya itu nggak kenal sama ketua lingkungannya Leo itu. Sama. Nggak kenal? Nggak kenal loh. Enggak. Sama sekali nggak kenal? Sama sekali. Enggak lah. Ya. Sekarang gini, coba cari info mengenai ketua lingkungan dan samperin beliau. Kemudian ceritakan semuanya. Ya, ceritakan semuanya masalahnya Leo ini. Siap. Ya. Om ini sebagai orang tua sangat prihatin. Ya, sangat prihatin dengan anak-anak zaman sekarang ini. Ya. Satu, gak ada yang mau ikut kegiatan lingkungan. Ya, gak ada sama sekali. Om punya anak 4. Salah satu yang ganteng ini. Ya. Itu pun tidak ikut kegiatan lingkungan. Gak tahu alasannya apa. Saya sendiri pun tidak menyalahkan kalian. Tidak menyalahkan. Tapi pernah gak kalian berpikiran ya, bahwa kalianlah yang menentukan masa depan gereja? Ya, tidak pernah. Ini harus kamu pikirkan. Kehidupan kalian sekarang ini adalah sebenarnya masa depan gereja yang akan datang. Memang banyak orang berpendapat orang muda merupakan masa depan. Tapi masa depan itu ditentukan sejak masa kini. Itu. Tapi Pak, lingkungan itu kan isinya hanya orang tua saja. Jadi ya kegiatannya ya itu aja monoton. Jadi anak muda itu kadang ini merasa bosan. Benar. Anak muda itu juga ingin hal-hal yang baru yang mereka sendiri ingin. Ingin apa? Ayo, Ya ingin mengembangkan bakat mereka sendiri, ingin Oh ya, betul. artinya apa? Bakat, betul. Justru itu anakku Iwan yang aku sayangi, anak yang paling ganteng, Saksi Sidoarjo. Ya. Kalian harus belajar kepada orang-orang tua.
Apakah kalian pikir para orang-orang tua itu seperti kardus kosong yang tanpa isi? Jangan sampai. Memang benar, saat ini kegiatan lingkungan itu diisi oleh orang-orang tua. Betul. Namun itu karena setia. Iman itu membutuhkan kesetiaan. Ya, iman itu membutuhkan kesetiaan dalam situasi apapun. Ya, zaman saat ini, zaman anak-anak seperti kalian ini, itu sedang dilanda budaya cepat bosan. Bener nggak? Cari mudah, Ya, instan, betul. serta menurutnya mencari sesuatu yang mudah dan menyenangkan saja. Nah, Itu kan? Ya, ya, ya. Selamanya senang-senang. beneran ya. Itu. Sekarang camkan omonganku. Ya. Iman bukan soal cepat. Iman bukan soal mudah dan menyenangkan. Tahu? Tahu. Ya. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama satu video tentang OMK, tentang kita, yang menurut saya menarik. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian petik dari video itu? Kalau saya pribadi, saya belajar tentang pentingnya relasi, di mana relasi tidak hanya dengan orang muda, tidak hanya dengan teman-teman yang seumuran, dengan teman-teman yang enak diajak keluar, yang enak diajak hangout, yang nyambung, tapi kita juga penting untuk menjalin relasi dengan mereka para orang tua, dengan orang-orang yang ada di lingkungan atau di wilayah kita, dengan teman-teman kita, rekat ataupun biak. Karena suatu saat nanti kita juga pasti butuh mereka, baik itu dari segi kritik dan saran ataupun dari tindakan. Jadi teman-teman, mulai sekarang marilah kita peduli dengan lingkungan, kita jangan cuek dengan lingkungan, dan yang paling penting kita harus lebih baik lagi menjalin relasi dengan mereka yang ada di lingkungan kita. Karena OMK adalah masa kini dan masa depan gereja. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar dari video. Sekarang kita akan belajar dari surat seruan Bapak Paus. Ini suratnya, agak panjang. Semoga kalian tidak bosan untuk mendengarkan saya membacakannya. Saya mulai sekarang ya. Belajar dari dokumen Christus Vivit. Seruan Paus Fransiskus bagi anak muda sedunia yang diterbitkan 2 April 2019. Judulnya Mimpi dan Visi. Dalam nubuat Nabi Yoel, kita menemukan sebuah pewartaan yang membuat kita memahami hal ini dengan cara yang sangat indah. Tertulis demikian, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Apabila kaum muda dan kaum lanjut usia terbuka pada Roh Kudus, mereka semua akan menghasilkan kombinasi yang luar biasa. Orang-orang lanjut usia akan mendapat mimpi, dan orang-orang muda akan mendapat penglihatan. Bagaimana kedua hal itu dapat saling melengkapi? Orang-orang lanjut usia memiliki mimpi yang dibangun dari kenangan-kenangan, dengan gambaran dari banyak hal yang telah mereka alami, dengan kerangka pengalaman dan tahun-tahun hidup mereka. Apabila orang-orang muda berakar pada mimpi dari orang yang lanjut usia, mereka akan dapat melihat masa depan. Mereka akan dapat memiliki penglihatan-penglihatan yang membuka cakrawala dan menunjukkan jalan-jalan baru kepada mereka. Namun, jika orang-orang lanjut usia tidak memiliki mimpi,
orang muda tidak lagi dapat memandang cakrawala yang jelas. Sangatlah indah menemukan di antara hal-hal yang dipelihara oleh orang tua kita suatu kenangan yang membuat kita dapat membayangkan apa yang para kakek dan nenek kita impikan bagi kita. Semua manusia, bahkan sebelum kelahirannya, telah menerima sebagian dari diri para leluhur sebagai pemberian. Sebuah anugerah mimpi yang penuh kasih dan harapan, yaitu suatu kehidupan yang lebih baik bagi dirinya. Apabila mimpi itu tidak dimiliki oleh salah satu dari seorang pun kakek dan neneknya, pasti ada dari nenek moyangnya yang memiliki mimpi itu dan bersukacita untuk dia. Dengan memandang anak-anak mereka di dalam buayan dan kemudian cucu-cucu mereka. Pertama yang adalah mimpi Sang Pencipta, Allah Bapa kita, mendahului dan terus menemani hidup semua anak-anaknya. Mengenang anugerah ini yang turun-temurun dari generasi ke generasi adalah sebuah warisan yang sangat berharga yang harus dipelihara, tetap hidup untuk dapat diteruskan kepada kita. Karena itu, baiklah apabila kita membiarkan orang-orang tua berbicara panjang lebar, meski kadang terdengar seperti mitos, fantasi. Itu adalah mimpi orang-orang lanjut usia. Namun seringkali kaya dengan pengalaman, simbol-simbol yang fasih, serta pesan-pesan yang tersembunyi. Cerita seperti itu memang membutuhkan waktu. Mari kita menyediakan diri tanpa pamrih untuk mendengarkan dan menginterpretasikannya dengan sabar. Sebab hal-hal seperti itu tidak ada dalam pesan-pesan di jaringan sosial. Kita harus menerima bahwa semua kebijaksanaan yang kita butuhkan dalam hidup tidak mungkin terkandung dalam keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sumber-sumber daya komunikasi saat ini. Dalam buku Kebijaksanaan Sepanjang Masa, saya mengungkapkan beberapa keinginan dalam bentuk permintaan. Apa yang saya minta kepada orang-orang lanjut usia, di mana saya termasuk di dalamnya. Saya minta supaya kita menjaga kenangan para kakek dan nenek. Kita harus membentuk sebuah paduan suara. Saya membayangkan para orang lanjut usia seperti pujian penopang seluruh komunitas yang bekerja dan berjuang dalam lahan kehidupan. Betapa indahnya ketika taruna dan anak-anak dara, orang muda dan orang tua, semua memuji-muji Tuhan. Apa yang dapat kita, orang-orang lanjut usia, berikan kepada mereka? Kepada orang-orang muda sekarang yang hidup dalam campuran antara ambisi, heroik, dan rasa yang tidak aman, kita dapat mengingatkan mereka bahwa kehidupan tanpa cinta adalah sebuah kehidupan yang mandul. Apa yang dapat kita katakan kepada mereka? Kepada orang-orang muda yang ketakutan, kita akan berkata bahwa kecemasan akan dunia kalahkan. Apa yang dapat kita ajarkan kepada mereka? Kepada orang-orang muda yang terlalu khawatir akan dirinya sendiri, kita dapat mengajarkan kepada mereka bahwa ada sukacita yang lebih besar dalam memberi daripada menerima, dan bahwa cinta tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan satu surat dari Bapak Paus. Di surat itu, Bapak Paus itu menginginkan kita untuk bisa lebih menjaga dan menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita, para orang tua, para orang lanjut usia. Mungkin terkadang kita merasa bosan, kita merasa jenuh, karena setiap kali selesai pertemuan atau doa lingkungan, kita selalu mendengarkan mereka bercerita panjang lebar, kita selalu mendengarkan semua mimpi-mimpi mereka yang kita anggap mungkin apa sih kok membosankan, apa sih terlalu berhayal, atau apa sih nggak jelas. Mungkin terkadang kita seperti itu. Tapi di surat ini Bapak Paus itu mengajak kita supaya kita itu bisa
dengan ikhlas, dengan sukarela mendengarkan mereka bercerita. Karena Bapak Paus meyakini bahwa di setiap cerita mereka, di setiap cerita orang tua, itu pasti ada pesan tersembunyi untuk kita. Nah, Bapak Paus itu meyakinkan kita juga bahwa pesan tersembunyi yang ada di situ tidak bisa kita dapatkan melalui media sosial. Kita hanya bisa melakukan sharing dengan satu sama lain. Nah, Bapak Paus meyakinkan kita juga supaya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut bahwa setiap apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, pasti ada sukacita di dalamnya. Oleh sebab itu teman-teman, mulai dari sekarang saya coba untuk mengajak kalian, ayo kita kumpul-kumpul di lingkungan. Kita jangan merasa lingkungan itu membosankan, lingkungan itu isinya orang tua, lingkungan itu isinya hanya cerita-cerita yang panjang lebar, yang hanya nyanyi atau doa atau segala macam. Lingkungan itu merupakan akar di mana gereja adalah pohonnya. Kalau lingkungan itu sehat, maka gereja pun sehat. Maka teman-teman mulai sekarang ayo kita lebih aktif, lebih terlibat, dan lebih menjalin lagi relasi dengan sesama kita yang ada di lingkungan ataupun di wilayah. Nah, itu tadi pertemuan APP ketiga kita. Semoga surat dari Paus dapat benar-benar meresap dalam hati kita. Memang suratnya panjang teman-teman, memang suratnya itu cukup detail dan banyak. Tapi intinya adalah Paus pun juga peduli kepada kita, kepada OMK yang adalah masa kini dan masa depan gereja, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan APP kita yang ketiga. Jangan lupa untuk mengisi link yang nanti akan di-share, dan di link itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar pertemuan ketiga kita ini. Mari kita tutup dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, dan bila kami memiliki banyak keterbatasan, tapi kami mau Tuhan bahwa rahmat-Mu dan berkat-Mu yang menyempurnakan kami. Ini semua diri kami Tuhan, kami akan melanjutkan masing-masing aktivitas kami, berkati dan lindungi kami. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk negara ini yang sedang tertimpa sebuah wabah. Sekiranya Kau sendiri yang berkati dan lepaskan negara kami ini dari wabah tersebut, agar kami pun Tuhan dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhanku, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. See you guys, see you.